Ya, pemirsa, kita masih bersama Dr. Sony Hari dan membahas bagaimana pencegahan gelombang ketiga terjadi di Indonesia. Baik, Pak Sony, ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, bagaimana Pak seharusnya yang perlu diperhatikan dalam pembukaan pariwisata sesuai dengan arahan pemerintah pusat? Ya, jadi yang pertama adalah pembukaan pariwisata disesuaikan dengan level PPKM di daerahnya. Ya, kalau level 3 itu ditutup sementara. Kalau level 2 hanya diperbolehkan kapasitas maksimal 25%. Level 1 dibuka boleh untuk 75%. Itu ya. Terus yang kedua, harus mengikuti standar protokol kesehatan yang sudah diatur oleh Satgas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun juga Kementerian Kesehatan ya. Yang ketiga, tempat-tempat pariwisata itu wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai bentuk screening terhadap semua pengunjung, memastikan pengunjung dan pegawai itu adalah orang-orang yang sehat dan dengan risiko yang rendah. Terus kemudian anak usia di bawah 12 tahun ya itu sebetulnya dilarang, tetapi bukan dilarang sebaiknya tidak bepergian ke tempat wisata. Tapi kalau bepergian tentu harus dengan supervisi dari orang tuanya ya. Nah, kemudian juga ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, misalkan lagi tadi ya standar CHSE. Nah, CHSE itu kan ada sertifikasinya, itu harus dipenuhi. Lalu kemudian tersosialisasi dengan baik standar protokol kesehatannya, karena kita tahu tidak semua juga pegawai yang bekerja itu menerapkan protokol kesehatan, sehingga mereka harus menjalani training atau sosialisasi terlebih dahulu agar tidak salah dan akhirnya berisiko terhadap peningkatan kasus. Jadi memang upayanya dilakukan secara bertahap, ada sosialisasi menyeluruh baik bagi pengunjung maupun bagi para pelaku yang ada di dalam usaha tersebut. Baik, Pak Sony, saran dan juga imbauan bagi masyarakat dan bagi pemirsa yang menonton di rumah juga agar sama-sama kita mencegah lonjakan gelombang ketiga di Indonesia. Yang pertama, kita pertahankan ya kasus COVID-19 yang melandai. Tentu kita berharap kasusnya 0 kasus itu hal yang sangat sulit, tetapi kita berharap dengan kasus yang sudah sangat rendah, konsisten dalam 1,5 bulan terakhir ini di bawah 1.000 kasus per hari, dan bahkan ada kecenderungan sekarang kasusnya turun terus. Nah, jadi kita pertahankan kasus COVID-19 yang sudah melandai ini dengan cara apa? Dengan cara terus melaksanakan protokol kesehatan 3M ya, untuk mencegah celah munculnya gelombang ketiga serta masuknya varian baru. Varian apapun cara proteksinya sama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah dukungan masyarakat untuk melakukan program vaksinasi ya, karena vaksinasi itu betul-betul berdampak besar ya. Salah satu keberhasilan kita untuk menekan kasus sekarang ini karena memang vaksinasi yang sudah sangat tinggi. Nah, terus kemudian usahakan tidak bepergian selama libur Nataru besok ya, demi mencegah terjadinya gelombang ketiga. Kita kan bisa pergi kapan saja, nanti kita jaga nih Mbak Dea, supaya di Desember, Januari, Februari ini tidak ada kenaikan kasus. Kalau kita bisa tahan itu bahkan sampai Maret, insya Allah kita bisa menuju ke kondisi yang jauh lebih baik ya. Kita bisa beraktivitas lebih normal dan kita mulai bisa secara bertahap menurunkan status pandemi menjadi endemi bersama dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Jangan abai protokol kesehatan, kasus sedang tinggi maupun kasus sedang landai ya, kuncinya adalah kepatuhan dan disiplin protokol kesehatan. Baik, betul sekali Pak Sony, jangan abai prokesnya, jangan abai juga di sekitar kita juga, kita harus sama-sama menjaga agar gelombang ketiga tidak kembali terjadi dan sama-sama mendukung program pemerintah untuk melakukan vaksinasi ya Pak. Tahan dulu jalan-jalannya, tahan dulu berpergiannya pemirsa di rumah agar kita semua dapat mengendalikan gelombang ketiga tidak terjadi di Indonesia. Dan Pak Sony, terima kasih banyak untuk waktunya. Nah, kita sama-sama untuk mendukung agar gelombang ketiga tidak kembali terjadi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sony. Salam sehat. Terima kasih dan teman-teman Jawa Pos, terima kasih.